Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Aus dan Kharaj. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail halaman 105 dari Jarur Al-Waqidi dari Ishaq bin Hubab dari Yahya bin Ya'la. Katanya, suatu ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan mengenai keutamaan orang-orang Ansar dan lebih dahulunya mereka dalam Islam. Ia berkata, tidaklah seseorang itu disebut beriman jika ia tidak mencintai orang-orang Ansar dan mengikuti hak-hak mereka. Demi Allah, mereka telah memelihara Islam sebagaimana mereka memelihara anak kuda di dalam penjagaan mereka dengan pedang-pedang, lidah dan kemurahan jiwa mereka. Sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat pada musim haji untuk mendakwahi kabilah-kabilah Arab supaya memeluk Islam. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab dan menerima seruannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangi setiap kabilah di Majannah, Uqas dan Mina. Beliau datang menemui kabilah-kabilah itu tahun demi tahun sehingga ada di antara kabilah itu berkata, "Beruntibakah saatnya kamu berputus asa dari kami?" Dikarenakan begitu lamanya beliau menawarkan seruan kepada mereka. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berkehendak kepada satu suku di antara suku-suku Ansar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam kepada mereka dan mereka pun menerima seruan itu. Segera memeluk Islam, memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin, membantu dan menyantuni mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Kami pun sampai kepada mereka dan tinggal di rumah-rumah mereka. Mereka semua mau mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan kami dan mengutamakan keperluan kami daripada keperluan mereka sendiri. Sampai mereka melakukan undian, siapakah yang akan melayani kami. Kemudian kami memiliki hak terhadap harta mereka lebih daripada mereka sendiri dan mereka melakukan untuk menyenangkan diri mereka. Kemudian mereka mengorbankan darah dan jiwa mereka demi Nabi mereka. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim juga dalam kitab Ad-Dalail halaman 105 dari Ummu Sa'ad binti Sa'ad Ar-Rabi radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah. Selama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di sana, beliau selalu menyeru kabilah-kabilah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti sehingga Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk memberikan kemuliaan kepada satu suku dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW menemui beberapa orang di antara mereka di Aqabah saat mereka tengah mencukur gundul kepala mereka. Perawi bertanya kepada ibunya, "Berapakah jumlah mereka, wahai ibu?" Jawab ibunya, "Mereka berjumlah 6 atau 7 orang laki-laki. 3 orang dari Bani Najjar, yaitu As'ad bin Surarah, dan 2 anak Afra, sedangkan yang lain tidak disebutkan namanya kepada aku." Ummu Sa'ad berkata, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dan mendakwahi mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau membacakan ayat Al-Quran kepada mereka dan akhirnya mereka menerima suruhan Allah dan Rasulnya. Mereka berhaji pada tahun berikutnya dan pertemuan itu adalah Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian terjadilah Baiat Aqabah yang kedua. Aku berkata kepada Ummu Sa'ad, "Berapa tahukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah?" Ummu Sa'ad menjawab, "Tidakkah engkau mendengar syair Abu Shirma, yaitu Qais bin Abu Anas?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu apa yang dikatakannya." Kemudian Ummu Sa'id membacakan syair yang dilantungkan oleh Abu Shirma. Beliau menetap di kalangan Quraisy beberapa tahun musim haji, memperingati mereka kiranya bertemu dengan orang-orang yang benar yang membuat kesepakatan dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim juga dalam kitab Ad-Dalail halaman 105 dari Aqil bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan Az-Zuhri radhiyallahu an. Katanya, ketika orang-orang musyrik semakin bersikap keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib,
Wahai paman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menolong agamanya dengan suatu kaum yang mudah bagi mereka untuk menundukkan dan menaklukkan suku Quraisy sebagai suatu kekuatan dan dukungan terhadap agama Allah. Karenanya, marilah pergi bersamaku di Ukas dan tunjukkanlah kepadaku perkemahan orang-orang Arab, sehingga aku bisa menyampaikan apa yang diutuskan Allah bersamaku. Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahai keponakanku, pergilah ke Ukas, aku akan menemanimu untuk menunjukkan perkemahan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mulai mendakwahi dari kabilah Bani Saqif dan menemui kabilah demi kabilah pada tahun itu. Dalam tahun berikutnya, pada tahun di mana Allah memerintahkan agar nabinya menjalankan dakwah secara terang-terangan, beliau menemui 6 orang dari suku Kharat dan Aus, yaitu Sa'ad bin Surarah, Abu Haytham bin Tahiyan, Abdullah bin Rawahah, Sa'ad bin Rabi, dan Nu'man bin Harithah, dan Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW menemui mereka di Mina di dekat Jumratul Aqabah pada waktu malam. Rasulullah SAW duduk bersama mereka dan mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, menyembahnya dan menolong agamanya yang dia mengutus para nabi dan rasul dengannya. Mereka meminta Rasulullah SAW agar menunjukkan kepada mereka apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Rasulullah SAW membacakan ayat itu hingga selesai. Mereka sangat terharu dan tertunduk tawadu ketika mendengarnya, lalu menjawab seruan dakwanya. Abbas bin Abdul Muttalib melewati mereka saat mereka berbincang-bincang dengan Rasulullah. Abbas radhiyallahu anhu mengenali suara Rasulullah SAW dan berkata, wahai keponakanku, siapakah yang duduk bersamamu itu? Wahai pamanku, jawab Rasulullah SAW, mereka adalah penduduk Yathrib, yaitu suku Aus dan Kharaj. Sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan apa yang aku serukan kepada suku-suku Arab sebelum mereka. Mereka telah menerima seruanku dan membenarkanku, serta berkata bahwa mereka ingin membawaku ke tempat mereka. Abbas radhiyallahu anhu turun dari tunggangannya dan mengikatkannya seraya berkata kepada mereka, wahai orang-orang Aus dan Kharaj, ia adalah keponakanku dan ia adalah orang yang sangat kusayangi. Jika kalian telah membenarkan dan beriman kepadanya dan ingin membawanya ke tempat kalian, aku ingin kalian membuat perjanjian denganku yang bisa membuat hatiku tenang, yaitu janganlah kalian membiarkannya tanpa ditolong dan janganlah mengkhianatinya. Sesungguhnya tetangga kalian adalah orang-orang Yahudi, sedang orang-orang Yahudi adalah musuhnya. Aku merasa khawatir terhadap makar mereka kepadanya. Kata-kata Abbas radhiyallahu anhu telah membuat kesal perasaan As'ad bin Zurarah. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menjawabnya tanpa melukai perasaanmu dan tanpa memperlihatkan apapun yang tidak engkau sukai, semata-mata untuk membuktikan penerimaan kami terhadap seruanmu dan keimanan kami terhadapmu. Rasulullah SAW bersabda, jawablah tanpa menimbulkan pertengkaran. As'ad pun berkata sambil menghadap kepada Rasulullah SAW dengan wajahnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap seruan itu ada jalannya. Ada yang mudah dan ada yang sulit, dan engkau telah mengajak kepada satu ajakan yang mengejutkan orang banyak dan terasa sulit bagi mereka. Engkau telah menyeru kami supaya meninggalkan agama nenek moyang kami dan mengikutimu di atas agamamu, walaupun itu adalah suatu yang sangat sulit bagi kami untuk memutuskannya. Tetapi kami menerima seruanmu itu. Engkau telah menyeru kami untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang-orang, antara lain dengan tetangga dan kerabat yang dekat maupun yang jauh, walaupun itu adalah sangat sulit untuk kami. Tetapi kami tetap menerima seruanmu. Engkau telah berdakwah kepada kami sedangkan kami adalah suatu kumpulan yang tinggal di suatu kampung
yang penuh kemuliaan dan kekuatan, sampai tidak ada orang pun yang ingin menjadi ketua kami. Dan sekarang ada seorang laki-laki, bukan dari golongan kami, yang telah diasingkan kaumnya, sedangkan para pamannya pun melemparkannya ke dalam kehati dan tidak mau melindunginya dari musuhnya. Itu pun merupakan suatu yang sangat berat, namun kami tetap memenuhi ajakanmu. Semua itu sangat dibenci oleh manusia, kecuali oleh mereka yang dikehendaki menerima hidayah Allah dan mencari kebaikan pada akhir hayatnya. Kami telah menerima seruanmu dengan lidah, hati dan tangan-tangan kami, karena beriman terhadap apa yang engkau bawa dan membenarkan ma'rifat yang telah kukuh di dalam kalbu-kalbu kami. Kami membayatmu atas hal itu, dan kami membayat Tuhan kami dan Tuhanmu. Tangan Allah ada di atas tangan kita, darah kami ada di belakang darahmu, dan tangan kami ada di belakang tanganmu. Kami akan mempertahankanmu sebagaimana kami mempertahankan diri-diri kami, ayah-ayah dan anak-anak kami dari bahaya yang mengancam. Bila kami memenuhi semua itu, berarti kami memenuhi janji kepada Allah. Namun, jika kami ingkar janji, berarti kami berkhianat kepada Allah. Dan disebabkan hal itu, kami akan menjadi orang-orang yang celaka. Ini adalah kebenaran dari kami, wahai Rasulullah. Allah adalah tempat kita meminta pertolongan. Kemudian As'ad menoleh ke arah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan berkata, "Adapun engkau, wahai orang yang menghalangi antara kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang lebih mengetahui apa yang engkau maksud dengan ucapanmu. Engkau mengatakan bahwa ia adalah keponakanmu dan orang yang sangat engkau cintai. Sesungguhnya kami telah memutuskan hubungan dengan teman dekat dan jauh, dan orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya ia adalah utusan Allah. Allah telah mengutusnya dari sisinya. Ia bukanlah seorang pendusta, dan apa yang ia bawa tidaklah menyerupai perkataan manusia. Adapun mengenai apa yang engkau bicarakan bahwa engkau tidak merasa tenang sehingga kami membuat perjanjian denganmu, maka itu adalah satu hal yang kami tidak akan menolaknya dari siapapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah perjanjian dari kami apa yang engkau sukai." Ia pun berpaling ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu apa yang engkau inginkan, dan buatlah persyaratan untuk Tuhanmu apa saja yang engkau mau." Kemudian ia menceritakan hadis tersebut dengan panjang lebar mengenai baiat mereka. Alhamdulillah hadirin yang mulia, itulah satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwanya kepada kaum Bani Kharash dan Aus. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.